Hari ini perjalanan ekspedisi menembus Nusantara kembali dimulai. Sebuah perjalanan dengan satu tujuan. Jalan ke Lampung. Ayo kita selamat sampai tujuan. Perjalanan kami kali ini bukan sekedar bertemu, tetapi untuk berbagi ilmu, membuka wawasan baru tentang pertanian modern, pengalaman yang lebih efektif, serta strategi agar hasil panen semakin berkualitas dan bernilai tinggi. Boleh kata-kata hari ini, Kak? Buat para petani cabai seluruh Indonesia tetap semangat. Awal perjalanan kami yang dituju adalah Mesuji, Lampung, di mana para petani tidak hanya belajar cara menanam, tetapi juga memahami bagaimana meningkatkan kualitas hasil, menjaga kesuburan lahan, serta membangun pertanian yang lebih mandiri dan bernilai tinggi. Tanpa guru tak pasang musah langsung tutup tanpa kena hujan. Nek nanam lombok mboten enten gurune terus pripun? Hasilnya kayak hancur. Kita itu sebenarnya tujuannya mau ke Mesuji, Kabupaten Mesuji, itu di tempatnya Mas Samsul. Tadi itu ada kabar kalau di satu jalur ini juga ada petani yang sering sharing sama Mas Samsul. Update malam hari ini di Mesuji ini, Mas Udin, gimana? Mas Bayu, siap. Kamu masih banyak berdatangan ya? Ini berdatangan terus nih, nggak tahu udah semua belum, Pak Andre? Belum ya? Amoniaknya paling rendah kambing. Soalnya kalau ayam tinggi, Mas, amoniaknya. Jadi ibarat kata kayak dipupuk itu pakai urea gitu loh, Mas. Naiknya RBT. Suhunya panas banget. Mana Pak Andre yang punya lahan nih? Mantap ya. Petaninya banyak ya. Alhamdulillah. Nih ramai gini pada belajar semua ya. Belajar semua. Nah, menjadi orang pertama Pak Andre di sini ya. Orang pertama yang tanam bibit sangkuriang menggunakan metode. Hasilnya gimana Pak? Boleh sebut sih. Alhamdulillah. Hasilnya luar biasa. Wah. Gimana Mas tanggapannya? Tanggapannya ya alhamdulillah para petani ini semangat untuk berkumpul belajar bersama karena adanya Mas Udin. Gimana tanggapannya Bu tentang tanaman ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Bapak Andri polisi sukses betul. Pak Andre Inilah sukses jadi ya. penyemangat masyarakat khususnya Desa Gedung Mulya, umumnya Kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji. Ini Mbaknya dari mana ini Mbak? Dari Oki. Oki ya. Dari Oki sama. Berarti Palembang ya Mbak? Sama Masnya ini ya. Mas. Kok bisa kena Laifusarium kenapa Mas? Kita pakai ini Pak, pupuk dasarnya itu pupuk sekam, tai ayam itu loh. Itu yang luar biasa. Dia ketika buah itu mendekati besar, ketika kita mau petik, tiba-tiba itu layu. Jadi kebanyakan tanaman itu ya mati keserang itu. Keserang Laifusarium ya Pak? Kalau udah Laifusarium berarti nggak ada yang dipetik lagi ya Mas? Nggak ada Pak. Cabut buang. Cabut buang. Karena aku di rumah nanam dikit itu bibitnya ori. Ya itulah karena penyakit ini keriting Pak. Keriting? Iya. Sekarang kan udah mulai buah. Tapi ujungnya ini coklat bundel keriting. Nama saya Tri Mahono. Jadi saya dari BPP Tanjung Raya. Jadi selama monitoring ya, dari awal tanam sampai dengan panen ini, ya alhamdulillah dari pemilik petani cabenya ini sangat antusias. Mereka pendampingan dari Mas Udin, Profesor Cabai yang dari Temanggung ini. Saya sangat terima kasih sekali bisa mendampingi, bisa sampai panen. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan ilmu yang diberikan tetap mengalir sebagai pahala. Untuk kegiatan siang ini kita kedatangan Mas Udin dari Temanggung, atau biasa petani-petani menyebutnya Profesor Udin. Superman Group Farm. Jaya, jaya, jaya.
Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah satu, ini Mas Udin datang ke sini karena beliau melaksanakan atau kunjungan Nusantara ya Mas Udin ya. Jadi akan keliling Indonesia ya kan. Yang pertama dimulai dari Lampung, khususnya Mesuji. Kita salah terminal. Jadi saya termasuk bersyukur untuk kunjungan pertama kalinya. Di Kabupaten Mesuji ini untuk tanaman hortikultura itu masih sangat kurang. Makanya untuk peminat petani hortikultura itu kurang. Makanya kalau bisa kita mengajak petani untuk tanam cabai. Karena untuk tengkulak ataupun harga cabai di Mesuji itu belum dilirik sama tengkulak-tengkulak, makanya harganya sangat rendah dibandingkan di luar Lampung ataupun di Jawa. Kalau nanamnya cuma 2000 terus nggak berkembang ya percuma nanti ya. Agak anget-anget dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan kami dari Temanggung. Tak lain datang ke sini kita pengen bersilaturahmi, Mas. Bersilaturahmi tatap muka dengan teman-teman petani cabai yang khususnya di Kabupaten Mesuji dan sekitarnya. Kendalanya untuk khususnya cabai sangat banyak. Layu fusarium, tadi ada yang ngeliatin kondisi akarnya busuk, ada yang ngeliatin kena antraknosa, patek, busuk batang, sampai ada yang kena banjir tadi ya. Jadi kita cerita seperti itu kan sebenarnya udah umum, cerita umum. Kalau cerita patek, busuk batang, layu fusarium, tanaman sampai mengalami kegagalan itu khususnya di dunia cabai itu sudah cerita umum. Jadi bahasanya itu serak gumbun pancen tiap tahun ini petani cabai itu kasusnya seperti itu. Nah, kenapa di sini kok kita itu harus ada bedanya? Bedanya kita jangan cuma cerita seperti itu kan. Kita beda dari yang umum itu tadi. Jadi kita cerita patek nggak ada, nggak punya patek. Layu nggak ada. Terus busuk batang nggak ada. Itu harusnya cerita itu seperti itu. Makanya nanti akan saya paparkan itu budidaya cabai itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tanam, kita biarin itu nggak bisa karena kita nanam di lahan terbuka. Kalau di lahan terbuka secara otomatis godaannya banyak. Intensitas hujan terlalu tinggi, nanti kondisi tanahnya itu bisa asam, bisa lembab, rawan banjir. Curah hujan tinggi, kita ternyata masih ada musuh lagi, itu hama. Tadi yang kita lihatin itu kondisi tanamannya Pak Andre. Itu kalau orang normal yang belum tahu cabai itu bilangnya bagus, wah buahnya banyak, ya kan? Tapi kalau yang sudah tahu cabai itu ada kendala. Nah, kendalanya itu ada serangan hama penghisap seperti hama trip. Tidak banyak petani yang bisa panen secara produktivitasnya itu maksimal, sehingga ada potensi pasokan stok pasar itu kurang. Kalau stok pasar itu kurang tapi permintaan itu banyak, secara otomatis harga cabai itu pasti akan naik gitu. Jadi kalau cerita dagingnya, poin plusnya tanaman cabai itu harganya bisa sampai 100.000. Kenapa di sini tadi disampaikan oleh Pak Andre itu cuma sampai 70.000? Mungkin karena aksesnya belum tahu. Jadi sebenarnya akses kita distribusi hasil panen cabai itu kemana? Nah, itu nanti kita kasih tahu sama Pak Andre sama teman-teman yang di sini caranya gimana biar bisa dapat harga tinggi. Sedangkan BEP-nya itu standarnya kalau harga 20.000 kita tetap masih bisa balik modal. Apalagi kalau secara produktivitasnya itu bisa tinggi. Misalkan nih salah satu contoh seperti Pak Andre, dari total populasi 6.000 pohon
Itu kemarin biaya habis sekitar 15 juta ya Pak Andri. Habis 15 juta. Sedangkan ini petikan yang kemarin ke-22 aja dapat 5 kintal. Nah, 5 kintal dengan harga 61.000 ya kan. Nah, itu udah 30 juta lebih teman. Secara otomatis sekali petik aja kan pas panen rayanya itu bisa nutup modalnya. Itu kalau cerita dagingnya. Nah, cerita keluh kesahnya mungkin yang lebih pahitnya, ya kita mau nggak mau harus capek. Karena untuk mencapai target seperti itu prosesnya nggak mudah, harus nyangkul dulu kan, persiapan lahannya, terus harus ada perawatan aplikasi kocor, penyiraman, harus ada aplikasi penyemprotan yang di situ nanti kita konsisten per 3 hari sekali, itu harus ada pencegahan insek maupun fungi untuk pengendalian hama penyakit. Pencetus pertama yang mungkin ngikutin metode saya khususnya Kabupaten Mesuji. Jadi sangat apresiasi, makanya kita mau kasih ini dalam bentuk penghargaan. Ya, semoga cuma ya nggak seperti ini tapi ada historinya dan nanti bisa apa ya dikenal Mas. Selama masih ada lahan kosong, kita tanam cabai. Targetnya untuk masyarakat yang lalu lalang ataupun yang lewat sampai patah leher dia nengok kok bagus bener lahannya. Jangan lupa pakai bibit serau sama campurian ya. Superman Group Farm Jaya.